Ya, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Senang sekali rasanya saya Becky Chandra bisa menemani Anda lagi dalam acara Windows of World, baca buku buka dunia. Dan malam hari ini sangat spesial, saya kehadiran tamu yang spesial juga pemirsa. Di sebelah kiri saya ada Pak Rianto M. Hum. Ya, selamat malam Pak Rianto. Selamat malam, Becky. Ya, pemirsa, Pak Rianto ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dan beliau merupakan Ketua Resolusi Konflik dan Kebijakan pada RCCP atau Research Center for Conflict and Policy di Universitas Brawijaya. Dan juga beliau ini merupakan Ketua Komunitas Seni dan Budaya Universitas Brawijaya. Selanjutnya Ketua RX School Universitas Brawijaya dan juga pendiri dan pembina Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia Malang Raya. Baik. Dan di sebelah Pak Rianto ini ada Pak Samsu Suid. Selamat malam Pak Samsu. Selamat malam. Selalu ceria ya Pak ya? Iya. Ya pemirsa, kedua pemateri ini yang satunya tentunya presensi akan membahas sebuah buku yang sangat luar biasa juga buat malam hari ini. Tentunya untuk keluarga Anda di rumah. Dan untuk edisi kali ini Windows of World akan membacakan atau membahas sebuah buku yang mungkin akan memberikan Anda motivasi besar bagi keluarga Anda dan juga mungkin bagi hadirin yang hadir di Perpustakaan Kota pada malam hari ini. Ini ada buku Kekuatan dari Fokus atau dalam judul aslinya The Power of Focus. Buku ini ditulis oleh Jack Canfield, Mark Victor Hansen dan juga Les Hewitt. Dan dalam buku ini akan dijelaskan bagaimana fokus itu sendiri bakal membuat orang-orang menjadi sukses. Dan di sini juga dipaparkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang fokus kemudian menjadi sukses. Baik, saya tidak akan menjelaskan ini terlalu panjang karena saya tidak menjadi presensi malam hari ini. Seperti biasa, Pak Samsu yang akan presensi. Silakan Pak Samsu untuk langsung meresensi bukunya. Terima kasih Becky. Pemirsa, saya akan sudah membuat catatan kecil tentang kekuatan dari fokus. Pertama, kehidupan adalah pilihan dengan merespon setiap situasi. Sensitivitas Anda dituntut untuk mengambil yang positif dalam Anda merespon lingkungan. Jadikan yang positif itu sebagai kebiasaan. Kebiasaan adalah hal yang sering dilakukan secara berulang-ulang dan akhirnya menjadi mudah. Kita adalah makhluk kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan negatif pasti akan menghasilkan akibat yang buruk. Dengan memahami diri, berpikir, berperilaku, maka kehidupan menjadi lancar. Usahakan secara intuitif, manusia mampu memahami siapa diri kita. Kemudian lingkungan. Kepercayaan Anda adalah produk lingkungan Anda. Manusia berperilaku terhadap sesuatu sesuai dengan makna sesuatu terhadap diri kita. Kemudian menghilangkan kebiasaan buruk. Pelajarilah orang-orang yang sukses dan Anda banggakan. Jangan mencari alasan untuk mengelak. Bertanyalah dengan tulus, maka dia akan membuatkan ide-ide baru yang cemerlang buat Anda. Malu bertanya, sesat di jalan. Dengarkan radio misalnya, lihat televisi, dan ikuti diklat motivasi. Rasanya sulit kalau dibayangkan dan mudah bila telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, fokuslah pada talenta Anda. Jangan mengerjakan yang bukan kepandaian Anda. Janganlah Anda membangun kelemahan-kelemahan Anda. Untuk syarat agar permintaan dipenuhi atau sukses,
selaraskan sasaran sesuai dengan potensi alami Anda. Mintalah dengan tulus, dengan jujur. Mintalah dengan keyakinan yang tinggi, konsisten, dan berendah hati. Anda pemula, penggagas, atau penuntas, pelaksana yang cemerlang. Sekiranya Anda bukan penuntas, maka Anda dituntut mencari orang yang Anda anggap dapat menuntaskan masalah. Setiap Anda menggunakan atau tidak menggunakan, pakailah rumus 4D. Dump it. Buanglah. Bersikap tegas, mampu mengatakan tidak. Kemudian kedua, delegate it. Serahkan pada orang lain. Kemudian defer it. Tundalah. Kemudian do it. Kerjakan. Jadilah fokus prioritas. Ini yang ketiga. Carilah apa yang benar-benar Anda inginkan. Laksanakan dengan alasan-alasan yang masuk akal. Abaikan pendapat orang, karena Andalah yang tahu kekuatan Anda sendiri. Sasaran harus benar-benar berarti. Sasaran harus terukur. Tanpa angka adalah bohong. Kemudian sasaran harus fleksibel. Sasaran harus menantang keluar dari zona yang aman. Kemudian sasaran harus selaras nilai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keyakinan. Segala yang Anda inginkan telah ada dalam diri kita sendiri, diri Anda. Keluarkanlah niat baik yang ternyata salah, akan ditunjukkan jalan kemuliaannya. Bila membentur masalah, koreksilah di dasarnya. Mintalah, maka engkau akan mendapat. Ya, pemirsa, itu catatan sedikit tentang buku yang kita resensi pada malam ini, Becky. Ya. Buku Kekuatan dari Fokus. Berarti dari judulnya sendiri Pak Samsu ya, kita sudah bisa berimajinasi, berarti di dalamnya pasti terkait nilai-nilai bagaimana cara kita menjadi orang yang fokus. Memfokuskan diri. Memfokuskan diri untuk meraih cita-cita, mencari kesuksesan itu. Nah, pemirsa, jika Anda pertama kali melihat kekuatan dari fokus atau judul aslinya adalah The Power of Focus, di sini mungkin jika Anda membaca secara keseluruhan dari buku ini, Anda akan menemukan berbagai macam pengalaman dari orang-orang yang sudah melakukan fokus dan mereka berhasil meraih kesuksesan mereka. Nah, yang menjadi catatan saya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Samsu tadi, ada disebutkan bahwa kehidupan itu merupakan kepandaian dari merespon situasi. Ya, semacam itu tadi ya Pak Samsu ya. Jadi memang orang hidup itu memang harus pandai-pandainya merespon situasi. Saya sekarang lemparkan ke Pak Rianto sekarang nih. Maksudnya bagaimana Pak semacam itu? Iya. Kayak bola Pak. Iya, maksudnya gimana Pak Rianto mengenai masalah kepandaian merespon situasi? Iya, di dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari lingkungan. Iya. Lingkungan itulah yang kita respon. Situasi di luar kita lah yang kita ambil. Maka dikatakan dalam buku itu, orang-orang yang sensitif akan mampu untuk merespon lingkungan kita itu masalah-masalah yang positif. Ya. Intinya pada sensitif. Tidak sedikit orang pada waktu berhadapan dengan lingkungan dia merespon yang negatif. Suka diambil yang negatif. Ini tidak produktif. Dalam buku itu hendaknya Anda membiasakan diri untuk merespon lingkungan kita senegatif apapun, sekiranya negatif, kita ambil positifnya. Oke. Sama halnya kalau ada di analogkan itu, apabila ada tawon hinggap di bunga yang namanya jelek, apa itu? Telek lencung apa? Bunga telek-telekan. Iya. Sedikit. Dia akan selalu mendapatkan madu dari situ. Oke. Madu dari situ. Itu maksudnya bahwa lingkungan, situasi di luar kita itu hendaknya
bisa kita ambil manfaatnya. Sejelek apapun menurut pendapat orang, pasti ada manfaatnya. Nah, apabila masalah-masalah lingkungan yang sudah kita respon itu respon positif dan itu menjadi satu kebiasaan positif tentu saja ya, itu sebenarnya hidup kita. Kebiasaan dikatakan oleh Pak Samsu tadi itu peristiwa yang kita kerjakan secara berulang-ulang akhirnya menjadi sesuatu yang nyaman ya. Dan apabila itu positif, itulah sensitivitas orang merespon lingkungan kita, diambil manfaatnya. Oke, Itu. kalau kita bandingkan dengan kemampuan untuk menyesuaikan, apakah sama? Kalau tadi disebutkan kepandaian merespon situasi, apakah sama dengan kemampuan untuk istilahnya untuk menyatu dengan situasi? Ya, tentu manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan berbeda-beda ya. Ya. Pada situasi yang semacam apa. Tapi hati nurani itu biasanya berbicara bahwa itu baik, itu adalah buruk. Itu yang akan membawa kita kepada kemuliaan, itu tidak. Hanya manusia seringkali melupakan bahwa ada sesuatu yang mengingatkan pada kita bahwa itu baik dan itu buruk. Orang selalu mengikuti masalah-masalah yang memberikan nilai kepada yang jelek, sehingga mereka tidak mampu untuk mengambil yang baik itu. Berarti kembali lagi pada yang sudah dijelaskan Pak Rianto pertama kali, memang harus ada tindakan yang berulang-ulang, Pak ya. Tindakan berulang-ulang dan kontinuitas, ada continue. Nah, tapi apakah kebiasaan yang berulang-ulang itu yang mungkin harus dilakukan oleh setiap pribadi itu bisa mendatangkan kemujuran, Pak Rianto? Pasti bisa. Pasti bisa ya, Pak ya? Asalkan kita sensitif bahwa yang berulang-ulang tadi itu positif. Artinya begini, orang itu akan bisa mendapatkan perilaku berulang-ulang dan nyaman, yang nyaman, yang positif. Ingat, segala sesuatu yang kita awali dengan niat baik, kita bisa merespon peristiwa di luar kita dengan baik, pasti kita akan mendapatkan kebaikan itu. Kalau kita berpikir jelek, pasti kita mendapatkan kejelekan itu. Ini sudah ada gium di luar yang semacam ini. Maka sebaiknya apabila kita mau menjadi orang yang sukses, orang yang fokus, setiap kita melihat fenomena di luar, ambil, fokuskan pada yang positif saja. Ya, berarti diambil positifnya yang saja positif. untuk membentuk positif itu tadi, Pak ya? Iya. Oke, pemirsa, luar biasa, menarik sekali. Tentunya nanti akan saya lanjutkan lagi setelah beberapa jeda komersial berikut ini. Jangan kemana-mana, masih di Windows Overall, baca buku, buka dunia. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama saya Becky Chandra dalam acara Windows Overall, baca buku, buka dunia. Dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai kekuatan dari fokus. Buku karya Jack Canfield, Mark Victor Hansen dan juga Les Hood. Nah, tadi kita sempat membicarakan, berbincang-bincang dengan Pak Rianto mengenai kebiasaan yang membawa kemujuran. Tentunya kebiasaan dalam hal ini adalah kebiasaan yang positif, pemirsa. Nah, dalam buku Kekuatan dari Fokus, tadi juga Pak Samsu menyinggung mengenai masalah pemahaman diri. Bagaimana kita harus membentuk suatu fokus terhadap suatu tujuan kita harus memahami diri kita sendiri. Nah, Pak Rianto, berkaitan dengan pemahaman diri, apa pentingnya pemahaman diri, Pak? Mas Becky, kita awali dari tadi itu, bahwa kita berawal dari niat baik dulu. Iya. Kita fokuskan diri kita bahwa setiap fenomena yang ada di luar kita respon dengan baik. Kalau itu yang terjadi, maka kebiasaan-kebiasaan baik itu akan menjadi milik kita. Pertanyaan tadi itu intinya kan bagaimana kita bisa melihat, mungkin bisa melihat secara alamiah. Secara alamiah kita itu sebenarnya sudah diberi potensi oleh Yang Maha Kuasa itu tentang kebaikan untuk diri Anda, untuk kita semua. Hanya kadang-kadang kita itu tidak begitu perhatian. Oke. Ya. Dalam kondisi empirik, bagaimana cara menemukan kondisi itu? Dari waktu ke waktu, usia kita ini
kita yang dikatakan tadi kita berhadapan dengan fenomena di luar. Ya. Kita mestinya kan menghitung ya, mana yang kita tidak sukses, mana yang kita sukses. Kalau itu boleh kita buatkan catatan, dari setiap catatan yang kita coret yang mana sih? Oke. Ya, itu secara empirik apabila kita ingin mengetahui potensi kita. Tapi sebenarnya Tuhan sendiri telah memberikan kepada kita kekuatan kepada kita. Sebenarnya saya itu harus di mana? Ngerjakan ini begini. Satu saat saya kedatangan seorang teman. Yang teman itu berbicara berapi-api tentang bisnis yang luar biasa besar. Saya bilang sama beliau, di depan saya Anda jangan berbicara yang besar-besar. Kenapa saya bicara semacam itu? Karena itu bukan bidang dia. Sebenarnya kalau orang itu sudah berbicara di luar kemampuan dia, mereka itu berbicara yang sia-sia. Oke. Tidak akan pernah dia menemukan dirinya sendiri. Yang ada hanya hidup dalam imajinasi. Nanti kalau besi saya ini laku, kan begitu Mas Samsu ya. Sekian ribu ton maka saya akan dapat keuntungan sekian miliar. Itu bukan orang yang kepingin untuk ngerayai potensinya, tapi akan mengkaburkan potensi yang sebenarnya. Kegedean ngomong, ya, dudu ukurane semacam itu. Dan kalau memang kita kesulitan untuk mendapatkan potensi kita bertanya pada orang lain. Mas Beki, Mas Samsu, mungkin untuk mengetahui saya, Pak Arianto, sampai itu dari waktu ke waktu gagal loh bidang ini. Apa tidak sebaiknya bidang ini? Bisa jadi itu saya respon secara positif, itu jalan hidup saya. Itu Mas Beki. Ya, memang kadang ada beberapa pribadi Pak ya, memang yang susah untuk memahami potensi dirinya sendiri. Sebenarnya saya ini cocoknya sebagai apa, harus menjadi seperti apa. Kadang memang ada beberapa tipe-tipe orang semacam itu. Nah, kalau saya lempar ke Pak Samsu sekarang, Pak Samsu, kalau dari buku Kekuatan dari Fokus ini sendiri, kalau dari sudut pandang Pak Samsu, keberhasilan memahami diri itu sendiri, bagaimana Pak Samsu? Ya, saya sendiri juga untuk memahami diri sendiri, seperti yang dipaparkan Pak Rianto tadi, masih bertanya-tanya sebenarnya. Untuk memahami potensi diri, apakah itu hanya terfokus pada satu profesi atau memahami diri sendiri secara utuh kita sebagai manusia? Sebab ketika saya berkaca pada diri saya sendiri, ada beberapa orang yang mempunyai talenta yang begitu banyak, sehingga saya paham potensi saya di bidang yang satu, kemudian mempunyai potensi di bidang yang lain, itu bisa dipandang secara dia tidak memiliki pendirian yang pasti, misalnya begitu. Berarti pada dasarnya gini Pak, kalau misalkan ada talenta yang mungkin kita katakan pribadi itu memiliki banyak talenta. Ya. Jadi dengan kata lain, dari pemaparan Pak Samsu itu berarti harus ada yang dikorbankan, semacam itu? Bukan harus dikorbankan, tetapi memahami diri sendiri bukan berarti memahami secara profesi, tetapi memahami diri sendiri secara manusia. Saya ini berpotensi di mana, bukan di profesi apa. Mungkin kalau pendapat saya tentang pemahaman buku ini seperti itu. Tapi mungkin ada pendapat lain mungkin dari Pak Rianto. Iya, ada kata-kata bijak begini. Apabila satu pekerjaan dikerjakan bukan ahlinya, ini sering kita dengarkan, tunggu kehancurannya. Itu artinya bahwa masing-masing manusia itu diberikan potensi yang berbeda-beda. Sekarang tugas besar manusia di dunia itu untuk menggali potensinya. Kalau Mas Samsu tadi mengatakan bahwa ada orang yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan banyak. Ya. Esensinya saya berkeyakinan tidak semacam itu. Orang-orang yang tetap pada potensinya mereka akan tampak di permukaan. Tapi apakah orang tidak boleh untuk mengerjakan pekerjaan yang bermacam-macam? Satu sisi dia memiliki satu potensi yang milik dia, boleh. Tadi dikatakan dalam buku itu ada kata-kata dump it dan sebagainya itu. Katakan bahwa potensi saya bukan itu. Hanya orang itu kadang-kadang kan tidak berani
untuk mengatakan itu bukan wilayah saya. Saya. Ini yang semakin mengkaburkan kita memiliki potensi. Iya. Gitu. Pikirannya kan begini ya, banyak orang begini. Sakjane aku ora iso lho. Tapi kuwi kan ono duite. Nah, kalau sudah begini, Iya. mereka tidak akan pernah mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan potensinya. Tidak maksimal mereka bekerja. Berani nggak sekarang meninggalkan hal semacam itu? Untuk apa? Untuk menggugah potensi kita pada bidang-bidang yang kemungkinan besar akan berkembang lebih baik. Jadi pada dasarnya sebenarnya nggak apa-apa ketika kita sudah mampu mengcover bidang-bidang tersebut, Pak, ya, berarti meskipun lebih dari satu. Ada konteks di situ delegated, delegasikan. Pemahaman saya sekiranya Iya. saya memiliki potensi untuk ngerin sesuatu, enjoy saya di situ dan sukses di situ. Ada satu pekerjaan yang lain yang harus saya handle, katakan begitu. Saya harus mencari orang yang memang mereka potensial di bidang itu. Nggak mungkin dua-duanya akan saya kerjakan dan dua-duanya akan membawa kemuliaan. Nggak mungkin. Karena memang orang yang ahli bukan saya. Tapi saya sebagai orang yang dipercaya harus mendelegasikan pada orang yang menurut pemahaman saya mampu dia mendelegasi. Mampu dia ngerin itu. Tapi misalkan semacam ini, Pak Rianto, ketika orang tersebut paham pada dirinya sendiri, wah, saya mampu untuk melaksanakan semua ini secara bersamaan. Apakah semacam itu salah? Saya mengatakan tidak sepakat. Tidak sepakat semacam itu. Tuhan menciptakan manusia itu potensi macam-macam. Ya. Mas Beki sangat enjoy menjadi host di sini seperti minggu-minggu yang lalu ya. Mas Samsul juga semacam itu. Ya. Saya juga semacam ini. Oke. Para pemirsa di luar saya kira kok abote yo dadi host ning Dama TV gitu. Artinya potensi yang berbeda-beda itu tidak bisa dimiliki satu orang. Tidak bisa. Kalau toh katakanlah ada tokoh-tokoh besar di Indonesia ini yang banyak punya perusahaan-perusahaan, Ya. itu saya yakin mereka tuh punya orang-orang yang memang bergerak dalam bidangnya dan bukan dia. Oke. Itu. Berarti Pak Rianto, mengenal potensi diri sendiri menurut buku itu ini hanya pada lingkup teknis saja atau Ya, kalau diri sendiri itu artinya kan di dalam kita. Saya di Brawijaya itu menggerakkan karawitan. Ini contoh sederhana. Orang selalu berbicara, kok gelem temen saya latihan karawitan. Wis ora dibayar, wis angel, blero kabeh. Ini kan orang yang memang tidak punya sen untuk ke sana. Oke. Bagi mereka yang menjalankan aktivitas itu enjoy sekali. Nah, itu artinya bahwa orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan, kalau misalnya ini tanpa pengenalan diri, apakah itu juga bisa dikatakan tidak fokus atau justru fokus? Kalau misalnya talentanya memang banyak. Fokus pemahaman saya, dia menemukan jati dirinya. Ya, berarti ketika kita mengenali diri kita sendiri, tahu potensi kita tanpa profesi, maka pasti fokus. Kalau menurut Pasti dia tahu apa potensi dia. Pasti Karena- tahu. Pasti tahu, karena sekian banyak pekerjaan selama hidup itu dia bisa mencoret kok. Ini nggak pas, ini nggak pas, ini yang pas. nantinya akan tahu sendiri. Akan tahu. Akan tahu sendiri. Oke. Maka dikatakan di buku tadi itu sesuatu itu berat kalau hanya dalam imajinasi. Tapi kalau sudah dikerjakan jadi gampang. Artinya apa? Artinya kita dari waktu ke waktu mencoret, akhirnya ini loh fokus saya. Oke. Pasti akan nanti akan menemukan. Pasti akan ketemu. Ya, berarti saya kaitkan dengan teori ini, Pak. Kalau dewasa ini banyak orang tua yang kepengen anaknya multi talenta. Nah, Ya. ada yang menyekolahkan anaknya ke seni tari, ada yang menyekolahkan anaknya untuk bisa musik, ada yang menyekolahkan untuk bisa matematika dan lain sebagainya. Tentunya tujuannya biar anaknya pintar. Nah, berarti ketika mereka sudah mengenali bahwa anaknya itu memang bisa semuanya itu berarti digolongkan terhadap berarti ini fokus. Semacam itu, Pak. Fokus itu esensinya melekat pada orangnya. Oke. Kalau tuh ada orang tua yang menganggap anaknya, oh anak saya itu pinternya di bidang itu. Saya sepakat. Bagi orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap anaknya,
Karena dari waktu ke waktu tadi itu orang tua mencoret, "Ih gak cocok anakku iki. Oh iki lho sing cocok." Ingat, kedekatan orang tua itu memang luar biasa. Ya. Maka dalam konteks Jawa itu dikatakan bapak kuwi tetes, ibu tetes. Ibu bapak tetes, ibu tetes. Itu betapa dekatnya. Kita itu sing netesnya ibu, sing netesi bapak. Itu kan dekat sekali. Iya. Sehingga tidak menutup kemungkinan beliau-beliau itu tahu anak iki bakate iki. Sekarang banyak, saya punya teman seorang dokter. Dia kepingin sekali anaknya jadi dokter. Dia nggak mau jadi dokter karena bapaknya kepingin, maka dia sekolah di kedokteran. Sekolahkan di kedokteran. Ya. Setelah dia lulus, ijazah dikasihkan bapaknya. "Pak, ini loh cita-cita bapak sudah tercapai." Bisnis dia. Artinya apa? Artinya bahwa bapaknya tadi tidak fokus bahwa anaknya itu punya potensi sebagai wirausaha, bukan sebagai seorang dokter. Iya, oke Pak. Luar biasa sekali. Nanti kita lanjutkan lagi mengenai masalah fokus-fokus ini tadi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Anda masih menyaksikan Windows World. Habis ini saya akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Samsu dan juga Pak Rianto. Masih di Dama TV. Ya, pemirsa, Anda masih di Dama TV di dalam acara Windows World Baca Buku Buka Dunia. Dan kita masih membahas buku Kekuatan dari Fokus, The Power of Focus. Dan buku ini, kalau Anda lihat dari covernya sendiri, di sini sudah tertulis terpampang ada angka 1. Berarti ini adalah buku laris dari penulis buku paling laris menurut harian New York Times dan USA Today, Serial Chicken Soup for the Soul. Baik, kita lanjutkan lagi mengobrol-ngobrol mengenai buku Kekuatan dari Fokus ini bersama Pak Rianto dan juga Pak Samsu. Tadi dalam resensi yang disampaikan Pak Samsu disinggung mengenai istilah pemula dan penuntas. Ini saya tanyanya langsung ke Pak Rianto nih, maksudnya apa Pak? Iya. Tadi dikatakan tidak semua orang itu memiliki potensi yang sama. Artinya masing-masing memiliki potensi yang berbeda. Bagi seorang pemula, di situ pemula itu maksudnya begini, bahwa ada orang-orang yang memiliki ide brilian, tetapi mereka tidak mampu untuk menyelesaikan ide-ide yang brilian tadi. Melakukan itu. Nah, melakukan, mereka tidak mampu. Mereka bisa untuk merancang, untuk merencanakan dan lain sebagainya. Tapi satu sisi harus ada orang yang menuntaskan itu. Katakanlah kalau di Arema, apa ini? Sepak bola. Ya. Di sepak bola itu bisa jadi orang yang punya ide brilian cara bermain bola, nggak bisa main bola dia. Ya jadi begitu. Gitu. Nah, dialah orang-orang yang memang ada pada tingkatan atas yang berusaha untuk membangun satu rencana, tapi dia sadar betul bahwa rencana saya itu bukan saya yang menuntaskan, yang menjalankan nanti dia golongannya siapa itu, pemain-pemain itu ya, yang mereka bisa fleksibel di lapangan. Ya. Mungkin banyak orang yang bisa untuk berpikir jernih, bisa menulis, bisa membuat perencanaan, tapi satu sisi beliau-beliau itu tidak bisa berbicara mungkin ya. Siapa yang bisa untuk mensosialisasi ini? Mestinya orang-orang yang cara public speakingnya bagus ya, sehingga betul-betul bisa direspon. Itu maksudnya. Jadi orang yang fokus itu menyadari bahwa saya bukan pemain, saya perencana. Yang jadi masalah kadang-kadang saya perencana sekaligus pemain. Nah ini ya silahkan, tapi dalam konteks buku itu bukan seperti itu. Semacam itu. Bukan seperti itu. Pasti tidak fokus, Pak. Pasti tidak fokus. Ya. Fokus itu kan begini. Kalau di pewayangan, saya kembali lagi di pewayangan ini ya. Saya berusaha untuk mengkaitkan ke sana. Pada waktu ada pertandingan memanah Hastina dengan Pandawa, itu Dursasana itu, ini kalau Malang Raya sudah paham itu. Pada waktu dia mau membidik sasaran burung itu, dia sambil tertawa-tertawa. Bisa saya kalau hanya itu saja, gitu. Setelah dipentang begini terlalu keras patah. Tapi Arjuna dengan fokusnya dia mengatakan, Bopo ingkang ketinggal suwiwinipun dudu kuwi Arjuna, sirahe ingkang ketawis apa gulunipun dudu kuwi. Ayo sing permana kuwi. Apa Arjuna sing katon? Sak menika ingkang ketawis, yang kelihatan sudah kepalanya.
lepaskan anak panah. Ini maksudnya fokus itu bahwa orang itu punya sasaran dan sasaran itu tidak pernah lepas meskipun di kiri kanannya ada burung yang lain. Oke. Orang banyak menembak burung itu kadang-kadang pada waktu ini sudah lurus karena di sampingnya lebih dekat itu ada burung yang lain, dia arahkan pada burung yang dekat, itu nggak fokus namanya. Iya. Berarti dalam arti yang lain, Ya. ini ada kecenderungan ketika kita mengerjakan sesuatu nggak hanya satu, ini berarti ada kecenderungan bahwa nggak mungkin maksimal, begitu Pak Rianto ya? Bahkan bisa menjadi rusak. Rusak. Iya. Oke. Tidak tercapai Tidak tujuannya. tercapai. Iya. Alright. Dan pemirsa, kalau memang Anda di rumah juga merasakan hal yang sama, Anda mempunyai profesi atau mungkin Anda berfokus pada beberapa hal, mungkin dari pemaparan Pak Rianto dan juga resensi dari buku Kekuatan dari Fokus ini, Anda mungkin saat ini sudah bisa berkaca. Apakah apa yang Anda kerjakan di rumah ini semuanya sudah sesuai dengan rencana Anda? Nah, ketika Anda sudah merasa, oh ternyata belum, ini berarti ada kecenderungan bahwa Anda terlalu banyak fokus. Gitu ya Pak Rianto ya? Iya. Banyak fokus. Ya kalau banyak fokus namanya nggak fokus. Nggak fokus, ya, makanya itu Pak Rianto. Begini, contohnya begini. Bagi saudara-saudara yang Islam, dia kepingin pergi haji. Maka saya memfokuskan diri, uang yang saya dapatkan sebagian dari pendapatan saya akan saya gunakan untuk pergi haji. Jadi lek wis ditabung, ya wis aja dicikuk. Iya dah. Iya. Usahakan Anda ini fokus saya nanti untuk ke sana. Jangan moro-moro ono mobil murah. Katakan begitu ya. Tak jukue dhisik. Sopo ngerti kowe entuk badi dadi akeh. Ini yang dalam contoh yang sederhana tadi itu banyak orang yang tidak fokus, sasaran-sasaran yang dibidik sesuai dengan hati nuraninya ditinggalkan. Oke. Sehingga mereka itu selalu berbicara yen gitu. Yen engko kuwi tak tuku yen. Jadi bayarannya Jepang. Apa? Yen itu mana? Jepang. Yen. Bayarannya Jepang. Yen ya, nah, semacam itu. Jadi kata-kata yen jikalau gitu. Seandainya itu kata-kata bukan fokus. Banyak angan-angan, memanjangkan angan-angan. Iya. Bahkan yang dikatakan angan-angan itu sebenarnya bayangan setan. Mengangan-angankan. Ya, bagi mungkin Pak Rianto, kalau misalnya saya sebenarnya lebih tertarik untuk mengenal potensi diri tadi. Ketika mengenali potensi diri ini tidak, tadi katanya Pak Rianto dicorek-corek. Nah, corek-corek ini merupakan seleksi alam yang tiba-tiba begitu saja. Apakah seleksi alam ini juga merupakan satu tindakan untuk menggiring agar kita mengetahui potensi diri, atau justru sebaliknya kita akan mencari-cari potensi apa yang ada pada diri kita? Mencari atau seleksi alam akan tahu dengan sendirinya. Ya, saya setuju dengan mencari ya. Karena pertanyaan kepada orang lain salah satunya tadi. Iya. Karena mencari itu bukan harus bertanya kepada orang lain saja. Bertanya kepada diri kita sendiri juga mencari. Ya. Banyak orang yang hidupnya tersia-siakan, ya. Selalu mengeluh, selalu tidak berhasil. Karena apa? Karena tidak pernah bertanya pada dirinya sendiri, sehingga yang dikejar itu hanya bayangan. Kalau orang sudah mengejar bayangan, sekuat apa sih manusia itu mengejar bayangannya sendiri? Ya, tidak bisa. Jadi potensi tidak secara alami diberikan saja seperti itu, tapi kita ada usaha baik dari luar maupun usaha kita dari dalam. Jadi kalau ada orang beragama itu zikir, orang beragama itu merenung, orang beragama itu katakanlah sedang semedi mendekatkan diri pada Tuhan, di antara doanya itu sebenarnya itu kan bagaimana kemuliaan kita itu muncul. Hidup tidak sengsara, penuh dengan kemuliaan, ya. Cukup lahir dan batinnya. Itu sebenarnya kan kita bertanya pada diri kita sendiri yang kita wujudkan dalam bentuk doa. Yang jadi masalah sekarang orang berdoa keluar dalam kapasitas dia sebagai manusia.
ya Tuhan berikanlah hamba macam-macam. Seolah-olah Tuhan itu kita minta dan kita doa kita itu untuk dikabulkan meskipun itu tidak cocok dengan potensi kita. Iya. Bisa menjadi berantakan itu. Iya, betul. Berarti pada intinya takaran-takaran kemampuan juga harus dipertimbangkan dalam menentukan fokus. Iya. Kalau kita terasa itu berat dan tidak mampu, berarti kita harus berpikir terhadap fokus yang lain. Semacam itu, Pak Rianto. Ya, kalau berat itu kan bisa jadi karena memang kita itu kebablasan ya. Iya. Jadi ada konteks dalam budaya Jawa itu kok akeh. Kok akeh itu kakean, kuwaregen, kesugihan, keminter, kemelinti. Ya. Bisa jadi bukan harus memindahkan fokus Anda keluar konteks ini. Ya, keluar konteks. Keluar dari konteks dari yang seharusnya. Yang seharusnya. Oke. Berarti dalam hal ini memang sangat diperlukan sekali. Makanya tadi dari buku ini sudah dijelaskan kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Seperti yang juga buku-buku sudah kita bahas kemarin-kemarin juga memang ada unsur di mana kita memang penting sekali dalam mengenali potensi diri sendiri agar bisa fokus dalam mencapai tujuan hidup. Luar biasa. Baik, kalau pemirsa sangat pengen tahu mengenai isi lebih lengkap dari buku ini di luar perbincangan kita, pasti masih banyak sekali hal-hal yang belum kita perbincangkan tentunya. Nah, Anda bisa membeli buku Kekuatan dari Fokus, The Power of Focus ini di toko-toko buku terdekat rumah Anda, atau mungkin Anda juga bisa datang langsung saja mencarinya di perpustakaan kota, pasti ada bukunya. Baik, ngomong-ngomong mengenai masalah talenta, Pak Rianto, tadi dijelaskan katanya Pak Rianto memang harus ada seleksi alam. Meskipun talentanya banyak, Pak Samsu bilang katanya nanti harus dihapus cawangnya satu persatu ketika kita sudah menemukan mana yang cocok, mana yang nggak cocok, ya, semacam itu. Tapi Pak, ketika seseorang itu yang namanya manusia itu pasti kepengen berlebih, pengen lebih, meskipun cuma bisa ini, pasti besok pengennya yang lain. Apakah semacam itu bisa dikatakan kita tidak fokus? Ya, fokusnya pada kepingin berlebih ya. Itu artinya bahwa kan begini ya, manusia itu kan kudu ngerti takarannya. Di dalam hidup itu sebenarnya kan kita tidak mengejar secara berlebih-lebihan sesuatu di luar kita yang akhirnya akan menghancurkan diri kita. Oke. Banyak di Indonesia itu orang kaya, ya, uangnya berlebih-lebihan. Tapi konteks berlebih-lebihan itu tentu akan tidak membangun kerohanian kita. Di situ juga ada di fokus itu. Ya. Bahkan sesuatu yang seharusnya akan membawa kepada kemuliaan karena kita punya uang banyak, itu menjadi berantakan. Tadi Mas Samsu bilang, oh iya uang itu lancene duwe akeh, mau nih orang kepingin duwe bojo loro, gitu. Malah kepingin duwe bojo loro. Ini guyon ya, guyon tapi itulah, serius. itulah wajah. Maka di dalam kehidupan itu perkara yang paling baik itu adalah di tengah-tengah. Ya. Ora kesugihan, ya ora kemelaratan. Ya. Kepingin mobil pada saatnya bisa beli dengan fokus tadi. Iya, berarti yang sedang-sedang saja yang Pak Rianto, sedang-sedang saja. Pak Samsu yang sedang-sedang saja Pak Samsu. Ya, sedang. Ya itulah bagi Pak Rianto apa yang saya katakan tadi bahwa saya lebih cenderung untuk mengenal potensi diri kita itu adalah mengenal potensi diri kita secara utuh, bukan secara profesi. Sehingga menurut saya ketika kita mengenal diri kita secara utuh, kemudian kita mengambil satu profesi tertentu, maka profesi tertentu itu akan kita fokuskan terhadap bukan profesi itu sendiri, tapi pada kemaslahatan bersama. Misalnya salah satu contoh yang dicontohkan Pak Rianto tadi, ketika kita mendapatkan hasil dari usaha yang kita fokusi, ya, yang kita kerjakan dengan sangat fokus, itu kita akan tahu akan dikemanakan.
hasil dari pekerjaan itu. Iya. Nah itu yang saya lebih cenderung ke mengenal diri kita secara utuh. Oke, Iya. Pak Rianto dan juga Pak Samsu nanti kita akan berbincang-bincang lebih iya. lanjut lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih ngobrolin mengenai masalah buku Kekuatan dari Fokus. Masih Windows of World, baca buku buka dunia. Ya pemirsa, Anda masih di Windows of World, baca buku buka dunia. Dan masih bersama saya Begi Chandra. Dan di segmen terakhir ini kita juga masih ngobrol-ngobrol mengenai kekuatan dari fokus. Itu kata kunci kita. Baik, Pak Rianto dan juga Pak Samsu. Ya. Di segmen terakhir ini kita semakin meruncing saja pembicaraan kita. Nah, saya coba tadi menggarisbawahi dari perkataan Pak Samsu, ada yang bilang bahwa segala yang Anda inginkan atau yang kita inginkan itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Apa benar semacam itu Pak Rianto? Benar. Ya. Benar. Benar. Pak Samsu juga semacam itu ya? Artinya begini. Ada satu contoh. Iya. Ini sering kali diperdengarkan di TV-TV ya. Batu itu bisa bolong hanya karena tetesan air yang terus-menerus ya. Artinya begini. Ada kata-kata orang Jawa mengatakan sopo sing meruh marang pribadine, Iya. meruh marang gustine. Gusti itu maksudnya kemuliaan. Jadi kita itu sebenarnya kalau konsisten kita itu akan tahu kemuliaan saya itu seperti apa ya jenisnya. Ya. Sehingga hidup itu tidak ikut-ikutan. Enggak rubuh-rubuh gedang, enggak. Kita hidup itu tegas. Ini loh kehidupan saya. Ini loh jalan kemuliaan saya. Sehingga kata-kata Mas Beki berkaitan bahwa apa tadi itu Segala yang ada di yang kita inginkan itu ada diri kita. Iya, karena kita tahu yang kita inginkan itu apa sih sesuai dengan kemuliaan saya. Orang-orang yang bisa untuk menginginkan sesuatu itu dalam dirinya sudah diukur, mesti kena kayak kan seperti itu. Karena itu akan membawa pada kemuliaan saya. Orang-orang yang sudah mampu mendapatkan dirinya, maka dia tidak akan pernah berandai-andai. Karena dia tidak berandai-andai, maka apa yang diharapkan pasti datang. Kang Sinejo teko cinipto dadi, katanya orang seperti itu. Seolah-olah orang itu hebat, padahal enggak. Padahal orang itu bisa membaca diri ini. Enggak mungkin lek kaya aku. Nanti saya mungkin kaya loh. Omongannya akan selalu, saya sering mengatakan, omongannya itu seolah-olah omongan dan keinginan itu omongan dan keinginan Tuhan. Jadi tepat, bukan keinginan nafsu angkara murka yang semuanya ingin dia kuasai, tapi dia secara konsisten akan menggapai sesuatu yang sesuatu itu dalam takaran fokus dia kui bagianku. Makanya orang mengatakan banyak uang yang ada di hadapan Anda, tapi pandai-pandailah Anda mengambil hak Anda sendiri. Itu. Oke. Tapi ternyata Pak Rianto, ketika kita sudah fokus, ternyata bukan diri kita saja yang fokus, orang lain juga fokus. Dalam artian kita berarti punya rival, Pak. Dalam artian kalau kita punya rival berarti ada kesulitan juga untuk kita mencapai tujuan itu. Belum tentu kita bisa mencapai tujuan itu. Mungkin juga orang yang menjadi rival kita itu akan menjadi atau yang meraih itu lebih dulu daripada kita. Nah, motivasi semacam apa ketika kita menghadapi hal semacam itu, Pak Rianto? Di dalam fokus yang namanya pesaing itu ada, dan kita tidak boleh kata-kata sulit. Mesti bisa. Karena kita fokus. Kalau kita mengatakan itu rival kita, maka sasaran saya tidak akan tercapai. Itu namanya nggak fokus. Ya nggak fokus juga, ya. Jadi kalau kita sudah fokus itu sebenarnya sudah dalam perhitungan matang bahwa nanti di kiri kanan itu ada burung tadi itu, sehingga kemungkinan kita menembak burung yang itu juga ada. Tapi karena kita fokus, kita tidak akan pernah melepaskan burung yang memang menjadi sasaran kita. Itu. Ya. Baik. Dan ini Begi, mungkin saya juga bisa menambahkan ada satu catatan yang penting juga apa yang dikatakan Pak Rianto tadi, bahwa kita memang segala sesuatunya kita selalu punya keinginan. Dan katanya Pak Rianto tadi apa? Sinejo apa? Sesuatu
Sesuatu yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Iya. Tapi belum tentu ketika kita mengenal potensi diri kita sendiri, belum tentu apa yang kita inginkan pasti akan kita ambil. Ada jalan-jalan bijaksana. Saya menginginkan sesuatu, tapi kalau itu tidak membuat kebaikan bagi diri saya, mungkin saya tidak akan mengambil. Walaupun keinginan saya itu bisa saya ambil, seperti yang dikatakan Pak Rianto tadi. Nah, di sini artinya fokus terhadap sesuatu itu adalah fokus terhadap diri kita untuk menyikapi objek di luar diri kita, untuk menyikapi keinginan kita. Saya jadi teringat, ada satu pepatah, ada satu kata mutiara. Ini esensi daripada sebuah keinginan, esensi daripada keinginan manusia. Manusia itu selalu mempunyai keinginan terus-menerus tanpa hentinya. Ilustrasinya begini, ketika kita bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan uang, maka kita akan mendapatkan kurang. Tetapi kita kalau bekerja fokus terhadap kita memang harus melakukan pekerjaan itu, justru kita akan mendapat uang. Artinya ketika kita bekerja ingin mendapatkan uang, ketika mendapat uang pasti ada keinginan ingin mendapatkan uang yang lebih, sehingga terus-menerus keinginan tidak akan pernah berhenti. Tetapi kalau kita fokus terhadap potensi diri kita, sadar bahwa kita bekerja adalah hal yang memang harus kita kerjakan, hal yang memang harus kita lakukan, maka uang akan datang dan kita tidak pernah merasa kurang. Ada unsur keikhlasan juga berarti Pak Samsud. Iya, itulah potensi diri. Iya, berarti melakukan sesuatu dengan hati, kalaupun ada uangnya berarti itu bonus. Ya, dan itu tetap fokus. Dan harus tetap fokus. Iya, tapi dalam dunia bekerja, kadang-kadang terjadi yang namanya kalau ada rival nih Pak ya, Pak Rianto dan Pak Samsu, biasanya kalau kita ketemu sama rival, kita pasti dalam hati, saya nggak mau kalah sama rival saya. Pasti semacam itu. Nah, ketika kita biasanya berkata, saya nggak mau kalah sama rival saya, biasanya kita membuat angan-angan yang terlalu jauh. Kadang-kadang semacam itu. Nah, itu berarti salah ya, menurut Pak Samsu pasti salah ya Pak ya? Menurut saya kalau kita berpikir tentang rival, berarti kita berpikir tentang hasil. Nah, ketika kita berpikir tentang hasil, maka selamanya kita tidak akan pernah tidak pernah tercukupi. Selalu merasa kurang. Tapi itu dalam dunia bisnis kita nggak tahu lagi ya Pak Rianto ya. Mungkin ada fokus-fokus yang lain tentang ini. Begini, Mas Samsud itu benar, saya sepakat. Jangan kau bekerja keras karena engkau pamrih. Maka banggalah Anda karena Anda sudah bekerja keras. Sama dengan Pak Samsud tadi. Ya. Artinya apa? Bahwa fokus Anda sudah bekerja. Perkara sampai di mana nanti itu kemuliaan yang berbicara. Ada peristiwa. Ini peristiwa pribadi, bisa kan ya? Pribadi. Monggo Pak. Satu saat saya menjual seperangkat alat-alat saya di satu departemen. Setelah semuanya sudah saya presentasikan, pulanglah saya. Saya dengan niat baik, saya jelaskan dengan baik, saya tinggal. Seminggu berikutnya saya dapat telepon dari departemen itu. Pak Rianto, segera besok Pak Rianto harap datang ke kantor saya. Untuk apa Pak? Ini ada pedagang setan. Katanya pedagang setan, katanya direktur tadi. Saya tanya, pedagang setan gimana Pak Rianto? Ini ada pedagang yang mengolok-ngolok barangnya Pak Rianto. Saya bilang, loh Pak, mungkin kebiasaan dia itu kalau menawarkan barang mengolok-ngolok barangnya teman yang lainnya, karena barangnya sejenis. Nggak bisa. Besok pagi Pak Rianto harus sudah sampai kantor. Saya ke sana. Sampai sana langsung Pak Rianto jelaskan sekali lagi tentang barang Pak Rianto. Saat itu juga sudah disiapkan. Suruh tanda tangan saya. Ini artinya tadi Pak Samsud tadi itu kita sudah fokus untuk barang saya laku. Tapi apakah ini terjadi atau tidak terjadi? Ini sudah masalah lain karena niat kita itu tidak mengolok-olok orang lain. Dan kita jelaskan seperti itu. Saya sudah bekerja ya
Dan saya tidak pernah berpikir bahwa ini harus. Kalau memang ini bagian saya, tadi saya mengatakan, dengan saya ikuti bekerja yang keras, bukti tadi itu sudah menunjukkan pada kita, oh itu bagian saya ternyata. Saya banyak Mas Beki, barang-barang saya itu yang dibeli oleh orang, saya tidak tahu orangnya itu seperti apa. Oke. Di luar Jawa itu, iya toh. Dan kenyataannya juga rezeki saya seperti itu. Jadi yang penting sekali lagi, kalau kita berbicara fokus itu, bekerjalah engkau secara maksimal, tapi jangan pamrih. Berbanggalah kamu karena kamu sudah bekerja maksimal. Oke, berarti niatnya dulu Pak Rianto. Niatnya dulu. Niatnya nanti entah benar atau salah itu nanti urusan lain, semacam itu. Ya, konsepnya kita sudah berpikir benar dulu. Oke. Niatnya sudah berpikir benar karena begini. Dalam pemahaman saya kalau orang itu mau fokus, kita boleh berjalan dan kita gagal. Ini manusiawi. Ya. Tidak mungkin manusia itu akan selalu mulus berhasil. ya. Nah, tetapi apabila perjalanan tadi itu diniatkan dengan niat yang baik, Oke. kegagalan itu pada tingkat tertentu, keyakinan saya, oleh Tuhan akan ditunjukkan, toh kamu salah itu. Akan ditunjukkan. Berbuatlah kamu semacam ini. Niat yang baik itu pada saat tertentu, apabila itu memang tidak cocok untuk saya, akan secara alami ditunjukkan kowe iki sakjane mlakune kudu rene, sehingga kita tidak sampai berantakan menghadapi peristiwa semacam itu. Iya, luar biasa. Berarti memang pemirsa di rumah, ada kalanya memang Tuhan akan ikut campur dalam urusan kita. Ketika yang penting kita adalah niat dulu. Niat baik, terencana, fokus, dan kemudian hasil kita serahkan pada yang kuasa. Nanti toh kalau kita salah menginjak atau salah melangkah, berarti ini adalah ada kuasa Tuhan nanti yang mungkin memberikan kita kemuliaan atau mungkin Betul. Bahkan kebenaran. ada teman saya begini. Dia sudah bekerja keras pada bidang itu. Ternyata nggak ada apa-apanya dalam konteks materi. Ya, dalam konteks materi. Tapi setelah dia gagal di situ tanpa rasa penyesalan tentunya, tiba-tiba di tempat yang lain, ya, tanpa bekerja keras, dia mendapatkan sesuatu yang bisa jadi lebih dari itu. Jadi ini sedikit kita berandai-andai. Ya. Ada teman saya tuh yang kepingin ini Islam, kepingin pergi haji. Ya. Bekerja keras, dia itu berusaha untuk bagaimana dapat uang sebanyak itu untuk pergi. Di tempat itu dia tidak dapat. Pada satu saat dia dipanggil oleh bosnya. Kowe lek tak delok wis wayahe tur kowe kepingin lunga mrono. Wis kowe budalo tak urusne tetek bengeke. Ini yang saya katakan, niatkanlah dalam berjalan itu dengan niat yang baik, maka hasilnya pasti akan mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang berbuat jelek, kejelekan itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa berbuat baik, kebaikan itu juga untuk dirinya sendiri. Ya. Jangan pernah menyalahkan orang. Ya. Orang Jawa mengatakan, Mas Begi, bener luput Allah becik bejo cilaka dudu saka wong liya ning saka badan priyangga. Benar salah, baik buruk celaka beruntung bukan dari orang lain tapi dari dirimu sendiri. Fokuslah pada sasaran-sasaran. Ya, luar biasa Pak Rianto. Dan sepertinya karena waktu juga terus berjalan pemirsa di rumah dan juga tentunya hadirin yang sudah hadir di Perpustakaan Kota malam hari ini, kayaknya kita sudah 1 jam, jadi tentunya kita akan lanjutkan lagi di edisi berikutnya. Terima kasih Pak Rianto dan juga Pak Samsi yang sudah hadir di Perpustakaan Kota malam hari ini. Ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi Ya, perbincangan ya, ya. mengenai masalah ini Pak ya. Luar Moga-moga biasa. kita punya waktu. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi untuk Windows of World edisi kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami selama 1 jam. Saya Beki Chandra atas nama kru yang bekerja. Terima kasih dan sampai jumpa.